Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Dwiana Lestari dengan NIM 240002015. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah digitalisasi Ibu Dr. Sulastri SPD dan MPD. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis buku tentang perpustakaan digital dalam penguatan akses informasi, yang pengarangnya yaitu Dr. Randa Himas Masaroh, MLib, PSD. Materi yang pertama yaitu urgensi perpustakaan digital sebagai sumber tak terbatas di era global. Yang pertama itu definisi perpustakaan digital. Membanjiri informasi di internet menyebabkan penggunaan sangat kesulitan untuk mengakses informasi yang dibutuhkan. Menurut Lex tahun 2005 menyebutkan bahwa penelusuran di internet adalah gagasan yang sangatlah menakutkan bagi sebagian pencairan informasi dikarenakan mereka harus berurusan dengan informasi yang sangat banyak. Materi yang kedua yaitu perkembangan perpustakaan digital. Yang pertama, penambahan koleksi. Di era digital, perpustakaan telah menjadi lebih dari sekedar tempat untuk meminjam buku. Yang kedua, kemudahan akses. Salah satu manfaat paling signifikan dari perpustakaan digital adalah kemudahan akses yang mereka berikan kepada pengguna. Yang ketiga, integrasi teknologi. Seiring kemajuan teknologi, menjadi semakin penting bagi perpustakaan untuk mengintegrasikan teknologi baru ke dalam sistem mereka. Yang keempat, kolaborasi antar perpustakaan. Yang dimana salah satu perkembangan paling menarik dalam perpustakaan digital adalah kemampuan perpustakaan yang berada untuk berkolaborasi dan berbagai sumber. Yang kelima, menyimpang koleksi di cloud. Ketika dunia menjadi lebih digital, perpustakaan juga beradaptasi untuk mengikuti perkembangan zaman. Salah satunya perkembangan terbaru dalam teknologi perpustakaan adalah penggunaan cloud, yang dimana strong untuk koleksi mereka sendiri. Next, materi selanjutnya yaitu peran dan penerapan perpustakaan digital. Yang pertama, menyediakan akses informasi yang mudah dan cepat. Di dunia yang serba cepat saat ini, akses ke informasi sangat penting. Dengan munculnya teknologi digital, mengakses informasi menjadi lebih mudah, cepat, dan dari sebelumnya. Yang kedua, meningkatkan efisiensi. Perpustakaan digital telah merevolusi cara kita mengakses dan mengonsumsi informasi. Yang ketiga yaitu mengurangi keterbatasan fisik. Salah satu keuntungan paling signifikan dan perpustakaan digital adalah mereka dapat membantu mengatasi keterbatasan fisik. Yang keempat, memperkaya dan memperluas sumber daya informasi. Perpustakaan telah merenovasi cara kita mengakses dan mengkonsumsi informasi. Yang kelima yaitu mendukung pendidikan dan penelitian, yang dimana perpustakaan digital memainkan peran penting dalam mendukung pendidikan dan penelitian. Yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan perpustakaan digital. Yang pertama yaitu kelebihan perpustakaan digital. Menurut Rubin, tahun 2010 berargumentasi bahwa perpustakaan digital memiliki kelebihan yang sangat jelas, yaitu bahwa informasi dalam bentuk digital sangat berjumlah besar, dapat ditelusuri dan dapat berbagai dengan beberapa penggunaan secara bersamaan, mempengaruhi secara cepat dan ketersediaan dalam waktu 24 jam sehari.
Yang apa itu? Yang kedua yaitu kekurangan dari perpustakaan digital. Selain kelebihan dan kelebihannya, perpustakaan digital juga memiliki kekurangan. Menurut Press tahun 2007 menyebutkan bahwa hambatan perpustakaan digital adalah copyright karena suatu hasil karya dapat dibagi dalam suatu periode tertentu seperti terjadinya perpustakaan tradisional. Yang apa tuh? Yang materi selanjutnya sumber informasi digital. Sumber informasi yang dimiliki oleh suatu perpustakaan atau institusi lainnya termasuk perpustakaan digital tergantung kepada kebutuhan dari penggunaan dan tujuan institusinya. Yang pertama yaitu jurnal. Jurnal adalah istilah yang memiliki hubungan dengan terbitan berkala yang memiliki karakteristik seperti terbitan secara reguler, memiliki kualitas tinggi, kertas yang digunakan lebih permanen dibandingkan dengan kertas koran. Yang kedua yaitu hackbook. Yang dimana hackbook pada saat ini sangat berkembang pesat karena teknologi informasi yang sangat terkenal. Yang ketiga yaitu koran elektronik. Bentuk full text lainnya adalah koran elektronik. Koran elektronik ini sangat terkenal dan sangat penting penggunaannya. Yang selanjutnya itu sumber daya manusia. Dalam rangka pencapaian dari perpustakaan digital, maka sumber daya manusia harus dipersiapkan untuk mengelola koleksi digital tersebut. Next yaitu peran perpustakawan dalam memperkuat reputasi perguruan tinggi. Yang pertama yaitu tuntutan keahlian pustakawan di era teknologi informasi. Inti dari pelayanan perpustakaan perguruan tinggi terletak pada sumber daya manusia perpustakaan itu sendiri, yaitu pustakawan, dan standar perpustakawan perguruan tinggi terletak pada keahlian dan kemampuan para pustaka. Yang pertama yaitu yang B yaitu kompetensi pustakawan di era teknologi informasi. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas penuh tanggung jawab yang memiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas dibandingkan pekerjaan tertentu. Yang pertama yaitu disiplin ilmu. Disiplin ilmu ini pengetahuan dan pemahaman yang spesifik dan mendalam tentang suatu disiplin ilmu atau bidang pengetahuan tertentu. Yang kedua yaitu kemampuan umum. Kemampuan dan keahlian sosial di luar dari dominan kognitif yang menunjang dalam melaksanakan tugas sebagai pustakawan. Yang apa tuh peran pustakawan di perguruan tinggi. Peran pustakawan di perguruan tinggi mendapatkan perhatian besar dari kalangan penelitian, khususnya telah perkembangan yang pesat dalam bidang teknologi informasi yang merubah pelaksanaan profesi mereka. Yang materi selanjutnya yaitu perkembangan gedung perpustakawan yang menunjang. Pustakawan yang menunjang. Perencanaan gedung perpustakaan yang menunjang pelayanan perpustakaan bagi pustakawan. Perkembangan sosial para pengguna perpustakawan dan juga perkembangan teknologi informasi sangat mempengaruhi baik gedung perpustakaan maupun fasilitas yang disediakan oleh perpustakaan. Next yaitu tantangan pustakawan di era teknologi dan komunikasi.
Tantangan perpustakaan di era teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi tidak dipungkiri telah merubah hampir setiap besar tugas-tugas di perpustakaan. Yang pertama, ketersediaan infrastruktur. Infrastruktur merupakan hal yang sangat penting bagi perpustakaan digital. Yang kedua, keamanan informasi, yang dimana keamanan informasi merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh perpustakaan. Yang ketiga, hak cipta. Masalah hak cipta seringkali menjadi masalah yang kompleks bagi perpustakaan digital. Yang keempat, keterbatasan aksesibilitas. Keterbatasan aksesibilitas dapat merujuk pada berbagai hal seperti akses internet yang terbatas, ketidakmampuan mengakses teknologi modern, atau bahkan masalah keterbatasan fisik dan kognitif. Selanjutnya itu perubahan dari tercetak ke digital. Suatu perpustakaan mengoleksi minimal 3 bentuk koleksi, yaitu koleksi referensi, artikel, jurnal, dan buku. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat ini, hampir 100% koleksi referensi dan jurnal telah digitalisasi. Yang selanjutnya, peningkatan kapasitas pustakawan. Menurut Sugian tahun 2003 menjelaskan bahwa pustakawan perguruan tinggi memiliki kemampuan dan keahlian yang rendah dalam bidang teknologi informasi. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah strategi perkembangan perpustakawan bagi pustakawan. Yang pertama yaitu perkembangan koleksi digital. Perkembangan koleksi perpustakaan digital merupakan proses peningkatan jumlah dan jenis sumber informasi yang tersedia dalam format digital dalam sebuah perpustakaan. Yang kedua yaitu kerjasama dan konsorsium. Tidak ada satupun perpustakaan yang ada di dunia ini yang dapat menyediakan semua informasi yang dibutuhkan oleh para penggunaannya. Yang ketiga yaitu peningkatan kemampuan dan keahlian pustakawan. Pustakawan memiliki peran yang sangat penting dalam menyediakan dan memberikan layanan informasi kepada pemustakanya. Yang keempat, ruang pustaka. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mertel tahun 2007 dan Guyton tahun 2008, perpustakaan di negara maju mengalami penurunan transaksi, sirkulasi, dan juga penurunan statistik di pintu masuk. Yang selanjutnya yaitu evaluasi pilihan sistem informasi perpustakaan, yang dimana evaluasi pilihan sistem informasi perpustakaan merupakan suatu tindakan penting yang harus dilakukan oleh pihak perpustakaan sebelum memutuskan sistem informasi mana yang akan digunakan. Yang pertama itu fitur sistem. Perpustakaan adalah sebuah lembaga yang menyimpan banyak buku dan informasi penting bagi masyarakat. Yang kedua yaitu keamanan sistem, yang dimana dalam era digital seperti sekarang, keamanan sistem informasi perpustakaan menjadi hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan. Yang ketiga, ketersediaan dukungan. Sistem informasi perpustakaan adalah hal yang paling penting untuk membantu perpustakaan mengelola buku dan sumber daya informasi yang dimilikinya. Yang keempat, kemudahan penggunaan. Sistem informasi perpustakaan yang dapat digunakan akan membuat penggunaan lebih nyaman dan merasa terbantu dalam mencari informasi yang mereka butuhkan. Yang kelima yaitu integrasi dan sistem lainnya. Salah satu hal yang harus dipertimbangkan dalam memilih sistem informasi perpustakaan adalah kemampuan sistem untuk diintegrasikan dengan sistem lain yang digunakan oleh perpustakaan. Next. Yang selanjutnya yaitu strategi perpustakaan perguruan tinggi dalam menyediakan literasi digital untuk
generasi digital. Yang pertama, penggunaan perpustakaan perguruan tinggi. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perguruan tinggi memiliki tugas untuk menyelenggarakan pendidikan dan penelitian yang mengabdi pada masyarakat. Yang selanjutnya itu literasi digital untuk generasi digital. Literasi digital menurut Glister tahun 1997 adalah kemampuan memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai format dari berbagai sumber yang dipresentasikan menggunakan komputer. Yang selanjutnya yaitu sumber-sumber informasi perpustakaan perguruan tinggi. Suatu perpustakaan mengoleksi minimal 3 bentuk, yaitu koleksi referensi, artikel jurnal, dan buku. Dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, hampir 100% koleksi referensi dan jurnal telah digitalisasi. Lebih lanjut, Lewis menjelaskan bahwa tingkat penggunaan koleksi jurnal terletak di perpustakaan mengalami penurunan, sedangkan penggunaan koleksi jurnal digital mengalami kenaikan. Next yaitu peran pustakawan dalam pengelolaan literasi digital. Peran pustakawan perguruan tinggi dalam mengelola literasi digital untuk generasi digital mendapatkan perhatian besar dari kala penelitian, khususnya setelah perkembangan yang pesat dan dalam bidang teknologi tertentu. Next selanjutnya yaitu strategi perkembangan institusional repository dalam mendukung Tridharma perguruan tinggi. Yang pertama itu pemahaman tentang institusional repository. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat mempengaruhi publikasi karya ilmiah tenaga pendidikan perguruan tinggi di Indonesia. Yang selanjutnya itu manajemen data dalam institusional repository. Konsep pengelolaan institusional repository hampir sama dengan pengelolaan koleksi yang ada di perpustakaan. Yang berbeda dari pengelolaan institusional repository adalah sivitas akademik membuat konteksnya dan kemudian konteks tersebut dikumpulkan, dipilih, diorganisasi, disimpan, diserbakan, diakses dan dipelihara. Yang selanjutnya yaitu peran tenaga pendidikan dan penelitian dalam institusional repository. Menurut Gisler tahun 2011 membuat pernyataan yang sangat menarik bagi tenaga pendidikan dan penelitian berkenaan dengan perubahan paradigma pernyataan. Why do this menjadi why? Alright, presentation kita menginginkan para tenaga pendidikan dan penelitian pola pikir dari mengapa kita menjadi ini. Selanjutnya yaitu kelebihan institusional repository. Menurut Broughton Waters tahun 2004 menyebutkan bahwa penggunaan institusional repository oleh penggunaan perguruan tinggi dan penelitian adalah digunakan untuk komunikasi ilmiah, menyimpan materi pembelajaran, khususnya mempublikasikan secara elektronik, memajah koleksi penelitian, memelihara materi digital, penelitian akademis, peran kependidikan, dan institusional perpustakaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau bila ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.